Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini dapat menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Anate Alita. Betul sekali, apa kabar? Baik. Kami harap juga pemirsa baik-baik saja karena kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Tapi sebelumnya, ini kami hadirkan informasi pertama dari proses evakuasi korban longsor Petung Kriono di Pekalongan, Jawa Tengah yang kembali dilakukan. Sebanyak 600 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak dan alat berat untuk mempermudah pencarian. Dari Polres, Pak. Pencarian korban longsor Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personil tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan lainnya dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap 9 korban yang masih hilang. Kemudian di depan ada 2 atau 3 titik akses yang terhambat. Pencarian akan dibagi menjadi 4 titik, yakni Cafe Elo, tempat pemancingan, rumah sekdes, hingga ke Sungai Welo. Tim SAR juga akan mengerahkan beberapa alat berat dan anjing pelacak untuk memudahkan proses evakuasi. Menutupi jalan, itu akan dibersihkan tim pertama, tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Kemudian tim keempat menyusuri aliran sungai yang menuju ke Sungai Welo yang kemungkinan ada korban yang akan terbawa ke sungai tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini tengah berusaha membuka jalur yang tertutup longsor, namun terkendala faktor cuaca. Pihak kepolisian juga telah menerjunkan tim DVI untuk mempermudah proses identifikasi korban. Untuk identifikasi, tim sudah kita turunkan dari kemarin, dari Polres kita sudah menurunkan Inavis dan terus bekerja, berkoordinasi, berkolaborasi dengan dalam hal ini dengan Puskesmas, dengan Posko, BPBD. Jadi setiap kali ada penemuan baik jenazah ataupun yang korban luka-luka segera dilakukan identifikasi dan sudah berjalan. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 13 orang luka-luka, dan 9 orang dinyatakan hilang. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Di depan musola Baitussalam Dukuh Jurang, Desa Tanggeran. Pemirsa, bagi Anda yang masih memiliki balita harus berhati-hati karena sudah berulang kali insiden balita hanyut saat bermain hujan terjadi di berbagai belahan wilayah di tanah air. Ya, dan kali ini menimpa seorang balita di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Entah harus berapa kali insiden mengenaskan seperti ini terjadi untuk menyadarkan orang tua bahaya anak bermain di bawah guyuran hujan deras tanpa pengawasan orang tua. Seorang balita bernama Aska terjatuh di saluran air di depan rumahnya, Jalan Durian, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Saat itu Aska asyik bermain hujan bersama temannya. Tiba-tiba Aska terjatuh ke saluran air yang berarus deras karena hujan lebat. Aska pun hanyut terbawa arus deras dan belum diketahui keberadaannya hingga kini. Menurut keluarga, Aska saat itu lepas dari pengawasan sang nenek yang dititipi untuk menjaga Aska karena orang tuanya berdagang di pasar. Deras air kalau di sini Pak, kalau hujan kalau naik di sini naik air tidak bisa kalau di sini. Sedangkan anak begini jatuh. Ini baru pertama ada. Sudah dulu ada kejadian beberapa tahun yang lalu, tapi alhamdulillah didapat itu karena besar nih. Ini anak-anak ini kesian belum bisa. Berapa tahun umurnya? Nah, kuasa itu kalau dia main. Sekitar berapa tahun? 3 tahun. Berapa ini? Pertama. Tim SAR pun dikerahkan untuk mencari Aska. Pencarian dilakukan dengan menyusuri saluran air hingga ke sungai, muara, bahkan ke laut. Yang hanyut, dan setelah kami melakukan penelusuran di lokasi terjatuhnya, kita susur sepanjang saluran air ini
dia hanyut menuju sungai. Jadi akhirnya kami dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bulukumba melakukan penyisiran sungai sampai masuk ke muara. Jadi kita ini masih tetap melanjutkan pencarian untuk mengganti peralatan dulu. Kita gunakan perahu karet untuk coba-coba menuju muara, dari muara menuju ke laut. Sementara itu orang tua Aska sangat syok begitu mengetahui anak tercinta mereka hanyut di saluran air yang sangat deras. Mereka berharap Aska segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kasus ini seharusnya jadi pelajaran berharga bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan keselamatan anak dengan mengawasi mereka bermain, terutama dalam kondisi cuaca berbahaya. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Tambak Dalambaru di Surabaya, Jawa Timur ini digegerkan dengan tenggelamnya 2 bocah di kubangan ini sedalam 1,5 meter di area Tambak Dalambaru. Korban tenggelam saat keduanya asik bermain air di kubangan pemirsa yang terbentuk akibat banjir setelah hujan deras. Tangis histeris menyelimuti warga Tambak Dalambaru, Surabaya, Jawa Timur saat 2 bocah ditemukan tewas tenggelam di sebuah kubangan air sedalam 1,5 meter. Kubangan tersebut terbentuk akibat banjir setelah hujan deras dan menjadi tempat bermain kedua bocah malang ini. 2 bocah malang itu adalah Ahmad Rizky Maulana berusia 6 tahun dan Fadil berusia 6 tahun yang sebelumnya bermain di kubangan bekas banjir tersebut. Kanit Reskrim Polsek Asemrowo, Surabaya, Ibtu Agung mengatakan pencarian berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Pertama-tama warga menemukan Rizky, namun sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sementara Fadil ditemukan dalam kondisi masih hidup, namun nafasnya terhenti saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Ada anak 2 orang meninggal di TKP tenggelamnya di kubangan bekas rawa mungkin. Karena tadi malam itu hujan sehingga situ genangan air yang lumayan cukup dalam, sekitar dalamnya ini dada orang dewasa kurang lebih 1,5 meter, sehingga 2 korban tersebut sempat dilarikan ke Puskesmas Asemrowo tetapi nyawanya tidak tertolong. Peristiwa ini sempat menjadi perhatian unit kedaruratan Kota Surabaya. Keluarga korban tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib, bahkan melakukan evakuasi sendiri jenazah korban hingga menolak jenazah korban diotopsi. Kedua korban pun kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ini korbannya ini. Pemirsa, sebuah minibus ludes terbakar usai mengisi BBM dan keluar dari SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik pada bagian aki mobil. Kebakaran 1 unit mobil jenis minibus ini terjadi di Jalan Raya Trucuk Cawas, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mobil ludes terbakar usai mengisi BBM di SPBU yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit. Berdasarkan keterangan, mobil tersebut usai mengisi BBM di SPBU, namun baru melaju sekitar 300 meter dari SPBU, pengemudi kemudian diberitahu oleh pengguna jalan lain bahwa BBM mobilnya bocor. Mobil kemudian menepi di jalan dan diketahui sudah terdapat percikan api. Nyala api kemudian menyambar BBM dari tangki yang bocor. Pengemudi mobil langsung menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian aki kendaraan. Dari belakang ada mobil ini ngasih kode. Kelihatannya katanya bocor-bocor gitu, ngasih kode. Saya menepi. Sebelum menepi, sebelum turun tuh di belakang kayak udah panas. Terus saya buka pintu, belum nonton kayak meledak.
terjadi ledakan Mas? Nggih, bluk ngoten. Berapa kali Mas? 1 kali. Bul ngoten lho Pak, kayak bensin anu nih kalau. Di bagian mana Pak? Belakang lho Pak. Belakang. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian material ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, beberapa hari belakangan ini, jagat maya kembali dihebohkan dengan kabar kejahatan di tengah pariwisata Bali. Ya, seorang wisatawan asing perempuan melapor jadi korban begal ke polisi. Namun dia mengaku malah dimintai uang oleh polisi jika ingin kasusnya ditangani. Sudah jatuh, masih ditambah tertimpa tangga. Itulah yang dialami SGH, wisatawan asal Kolombia. Ia melapor ke Mapolsek Kuta tentang kasus pembegalan yang menimpanya. Namun ia mengaku malah dimintai uang Rp200.000 oleh polisi yang menemuinya. SGH pun curhat pada sopir taksi yang mengantarkannya dan curhatan SGH pun viral. SGH bercerita, ia dibegal saat sedang naik ojol di area Uluwatu. Akibatnya, ia kehilangan ponsel. SGH lalu membuat laporan ke Mapolsek Kuta. Tapi, di sana ia dibawa ke suatu ruangan lalu dimintai uang Rp200.000 oleh oknum polisi. Saat sopir taksi bertanya apakah ia menerima tanda bukti pembayaran uang Rp200.000, SGH mengaku tidak diberikan tanda bukti pembayaran. Kasus ini pun menjadi tamparan bagi dunia pariwisata Bali. Kasus pun ditangani Propam Polda Bali dan perwira unit operasional Panit Opsional Intel. 2 personel SPKT Polsek Kuta Aibtu GKS dan Aibtu S kini sedang diperiksa karena diduga menerima uang dari wisatawan Kolombia tersebut. Mereka juga sedang ditempatkan di penempatan khusus Bid Propam Polda Bali. Sementara yang bersangkutan sudah kita amankan, kita patsus dalam rangka pemeriksaan. Yang diamankan siapanya? Yang anggota yang diduga, ya, yang menerima laporan dan menerima uang. Ada berapa orang? Sementara ada 2 yang kita. 2 orang. Panggil kita. Itu bagian mana Pak? SPKT ya. SPKT. Ya, sementara didalami oleh Propam. Ya, termasuk barang buktinya sudah kita amankan. Kalau memang terbukti bersalah, ya pasti kita tindak lanjuti ya. Itu pelanggaran kode etik. Propam akan mendalami apakah kedua polisi yang sedang diperiksa tersebut meminta atau ditawari uang. Hal itu penting untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada kedua anggota Polsek Kuta. Dari Bandung, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian motor kepergok korbannya saat beraksi di Jalan Sinar Budi, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang nyaris ditangkap langsung mengeluarkan yang diduga senjata api. Dalam rekaman CCTV ini terlihat 2 pelaku pencurian motor yang beraksi di Penjaringan, Jakarta Utara. Terlihat pemirsa, salah satu pelaku berada di atas motor dan 1 pelaku lainnya memantau lokasi. Pelaku berusaha mengambil motor incarannya dengan cara merusak kunci kendaraan. Namun tak lama kemudian, korban memergoki aksi pelaku dan berusaha menangkap pelaku. Pelaku nyaris ditangkap, berusaha melawan dan mengeluarkan diduga senjata api serta menodongkannya kepada korban. Korban pun menghindar dan pelaku melarikan diri. Beruntung, motor korban tak berhasil dicuri. Pemirsa, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga tergeletak di aliran Sungai Wai Cinta, Pekon, Bulurejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Ya, saat ditemukan warga, mayat tersebut menggunakan kaos dan juga celana jeans pendek dengan posisi telungkup. Masyarakat digegerkan dengan ditemukannya mayat tanpa identitas di aliran Sungai Wai Cinta, Pekon, Bulurejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari ikan di lokasi aliran sungai.
Mayat pria itu ditemukan mengenakan kaos lengan pendek dan celana jeans pendek warna coklat dengan posisi telungkup di air. Ngelihat si itu jenazah itu, terus tak kira kan kayak bantal gitu, kayak bantal itu, terus belum kelihatan ininya. Nah, kelihatan lah air buluk-buluk itu. Nah, dia ini kepalanya ngangkat. Nah, itu. Pihak kepolisian dari Inafis Polres Pringsewu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian sosok mayat tersebut. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansah, Nanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, Ana dan Rehana masih akan menemani Anda sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya di mana pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten hari ini mulai dibongkar. Ratusan personil dan armada dari sejumlah instansi dikerahkan untuk membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dimulai hari ini. Pantauan di lokasi pembongkaran melibatkan berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polairut, Bakamla hingga ratusan nelayan lokal. Tampak hadir di posko koordinasi diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto. Pembongkaran dimulai dengan rapat koordinasi para pimpinan untuk menentukan mekanisme yang tepat dalam membongkar pagar laut. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pembakaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini. Untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Dalam pembongkaran ini KKP menerjunkan sebanyak 400 personel, 4 unit kapal pegawas, Sea Rider, 1 tugboat, dan 204 kapal nelayan. Sementara TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 unit armada tank amfibi, puluhan speedboat yang lengkap dengan ratusan personelnya. Diharapkan dengan dikerahkannya berbagai alat modern ini bisa lebih memudahkan proses pembongkaran di sana. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda langsung ke Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah ada Hilda Ramadanti yang akan mengabarkan situasi dan juga kondisi mengenai pembongkaran pagar laut. Hilda, silakan laporan Anda. Ya baik pemirsa, memang tadi baru saja dilakukan pembongkaran di kawasan perairan Tangerang, Banten. Dan untuk lebih lengkapnya saya akan coba bertanya dengan Dirjen PSDKP, yaitu Bapak Pung Nugroho Saksono. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Pak, jelasin dong Pak, tadi kan katanya sudah melakukan pembongkaran hingga sampai saat ini. Kira-kira prosesnya sudah sejauh apa Pak untuk sampai saat ini? Terima kasih. Jadi informasi dari anggota kita yang di tengah saat ini sudah
kurang lebih 1,5 kilo ya. Ini kan baru sebentar ya, karena kita menggunakan takbut. Jadi lebih agak efektif lah, sekali tarik bisa lebih panjang gitu. Nah ini metode yang kami lakukan hari ini hasil evaluasi yang kemarin. Jadi kita lihat lagi lebih efektif mana lagi itu kan. Tapi minimal hari ini sudah ada perkembangan. Ya, tapi sampai saat ini katanya nanti kan targetnya 5 km nih Pak. Nah jadi ini kan ada tim, tadi ada tim dari Marinir, dari Kopaska, dari Polair, dari Bakamla kan. Nah, nanti kan kita himpun semuanya. Jadi dari tim saya saja seperti itu, artinya pasti akan lebih banyak lagi. Jadi ini masih jam 1:30 ya kan, masih jauh lah. Laporan nanti akan update terus seberapa hari ini dapatnya, besok lagi kita kerjain sampai tuntas. Pak, melihat sinergi antara nelayan dan juga pasukan gabungan tadi seperti apa Pak antusiasmenya Pak? Masya Allah luar biasa, itu di luar dugaan kita ya. Artinya yang tadinya kami sempat pesimis ya, ternyata masyarakat nelayan ini mereka dengan sukarela yang sempat di framing, oh kami ada yang pro kontra gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini mereka bisa menunjukkan kekuatan nelayan, kekuatan masyarakat nelayan yang ada di sepanjang pantai Tangerang ini. Intinya pemerintah hadir, negara hadir bersama aparat yang lain, bersama dengan masyarakat nelayan untuk membersihkan pagar-pagar yang mengganggu alur aktivitas nelayan. Untuk dokumen-dokumen yang tadi sempat disebutkan di konferensi pers itu kira-kira apakah sudah lengkap dan akan diserahkan ke pihak yang berwajib atau seperti apa Pak nantinya? Itu kan ATR BPN ya, kami tidak melangkah ke sana, kewenangannya beda-beda. Jadi tolong dipahami, kami ini KKP terkait dengan PKK PRL saja. Ya kan, terkait dokumen apa itu yang disebut Pak Menteri ATR BPN, beliau nanti akan menyelesaikan itu. Ini berarti akan berlangsung sampai kapan nih Pak kira-kira untuk hari ini nih kira-kira? Lihat cuaca yang seperti ini kira-kira seperti apa? Ini cuaca adem nih, enak nih malah sebetulnya kan, nggak hujan, nggak panas. Jadi anggota kita di lapangan kerja juga bisa lebih maksimal. Yang kami takutkan kalau hujan terus kemudian kasihan anggota kita. Alhamdulillah ini berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan bahwa laut kita itu benar-benar bisa berdaulat, laut kita bisa bersih dari pagar-pagar. Ya, Pak, terakhir Pak, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk alutsista dari KKP ini sendiri mengerahkan apa aja Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Baik, kalau dari kami ada kapal besar tuh kelihatan dari sini ya, itu ada Orca, terus ada 2 di sana, terus kemudian ada Hiu, ada 4 kapal besar kita, kemudian yang kecil-kecil itu tadi ada Sea Raider, ada Speedboat. Dan sebagai tenaga pencabutnya tuh kita punya takbut ya, kita pakai takbut, terus itulah yang paling banyak bisa, dan kami juga membuat rakit-rakit untuk mengikatnya. Jadi iya, jadi rakit itu untuk mengikat, jadi anggota kita berdiri situ ikat kemudian tarik sama takbut. Oh itu sekali tarik lebih banyak itu. Targetnya mungkin lebih dari 5 kilo mungkin bisa Pak hari ini kira-kira? Karena ini kan mulai kita baru siang sih ya. Mungkin kalau besok pagi kan mulai dari pagi akan lebih ini. Ya mudah-mudahan karena ini kan laporan baru sepihak dari kami nih. Nanti teman-teman Angkatan Laut, Bakamla, Polair, KPLP dengan nelayan sendiri ya akan ketahuan berapa yang bisa kita capai hari ini. Terima kasih banyak Pak Ipopfu, terima kasih banyak atas waktunya. Selesai masalahnya. Amin. Makasih. Nah begitulah pemirsa tadi bincang-bincang saya bersama Dirjen PSDKP ini Pung Nugroho Saksono. Memang tadi juga sempat beliau menjelaskan bahwa memang beberapa alutsista yang sudah digunakan ataupun dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini, dan memang diharapkan dengan adanya pembongkaran pagar laut ini kedepannya tidak akan terjadi hal seperti ini lagi, dan memang
pihak dari KKP juga masih belum bisa mengonfirmasi hingga sampai pukul berapa pembongkaran pagar laut hari ini, dan memang targetnya tadi juga kami sempat mendengar sekitar 5 km begitu ya, karena di minggu kemarin juga sudah ada sekitar 2,2 km yang sudah dibongkar, namun target untuk hari ini dari pasukan tim gabungan ataupun dari KKP ini sendiri adalah 5 km. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda atas laporan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Selanjutnya kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Proses evakuasi korban longsor Petung Kriono di Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak dan alat berat untuk mempermudah pencarian. Dari Polres, monggo Pak. Pencarian korban longsor Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personil tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan lainnya dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap 9 korban yang masih hilang. Kemudian di depan ada 2 atau 3 titik akses yang terhambat. Pencarian akan dibagi menjadi 4 titik, yakni Cafe Elo, tempat pemancingan, rumah sekdes, hingga ke Sungai Welo. Tim SAR juga akan mengerahkan beberapa alat berat dan anjing pelacak untuk memudahkan proses evakuasi. Yang menutupi jalan, itu akan kita bersihkan tim pertama. Tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Kemudian tim keempat menyusuri aliran sungai yang menuju ke Sungai Welo yang kemungkinan ada korban yang akan terbawa ke sungai tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini tengah berusaha membuka jalur yang tertutup longsor, namun terkendala faktor cuaca. Pihak kepolisian juga telah menerjunkan tim DVI untuk mempermudah proses identifikasi korban. Untuk identifikasi, tim sudah kita turunkan dari kemarin, dari Polres kita sudah menurunkan Inavis dan terus bekerja, berkoordinasi, berkolaborasi dengan dalam hal ini dengan Puskesmas, dengan Posko, BPBD. Jadi setiap kali ada penemuan baik jenazah ataupun yang korban luka-luka segera dilakukan identifikasi dan sudah berjalan. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 13 orang luka-luka, dan 9 orang dinyatakan hilang. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Di depan musola Baitus Salam Dukuh Jurang. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari bencana longsor di Pekalongan, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Kristanti Yosefa yang ada di sana. Tanti, bagaimana situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik pemirsa, sampai sejauh ini pihak dari tim gabungan ini masih melakukan evakuasi dan juga pencarian terhadap sejumlah korban yang masih hilang seperti itu atau dilaporkan hilang di posko bencana. Total sampai sejauh ini sudah ada sekitar 19 korban yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian 8 orang ini masih dinyatakan hilang dan 13 lainnya luka-luka. Tentu pemirsa, sampai sejauh ini duka masih menyelimuti Kabupaten Pekalongan usai musibah bencana longsor yang terjadi pada kemarin, dan hari ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu korban selamat yang sudah ada bersama-sama kami di posko bencana saat ini. Ada Mas Awan. Selamat siang Mas Awan. Siang. Ya Mas Awan, sebelumnya kami turut mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya dan juga mengucapkan semoga Mas Awan cepat pulih kembali. Mas Awan, kalau boleh kami bertanya, diceritakan kepada kami apa yang terjadi pada hari itu yang Mas Awan alami seperti itu, dan pada saat itu bisa diceritakan bagaimana kondisinya, Mas? Jadi waktu itu pas kurang lebih jam 6:30 malam, kebetulan kan saya kerja di kafe di daerah situ yang terdampak longsor juga. Terus di dalam kafenya karena banjir, terus saya keluar mau lihat saluran airnya,
ternyata banjir udah di depan mata. Pas spontan saya lari, cuman tetap kena terdampak. Udah kebolak-balik sama air, pas sadar-sadar udah di balik batu besar. Dan sempet ya setengah sadar, nggak tahu kemana, teman-teman juga udah nggak kelihatan semua. Terus nyoba buat nyari bantuan ke kampung sebisa mungkin, akhirnya nyampe ke bekas pom mini di samping kafe itu yang belum terdampak. Di situ ternyata ada banyak orang. Ya sekiranya orang ada berapa saya nggak tahu, cuman itu lumayan banyak. Saya sempat ditolong di situ juga, dikasih air, dibersihin badannya. Terus nggak selang beberapa lama ada 2 teman saya selamat nyusul ke situ juga. Pas nyampe situ kita bertiga lagi ditolongin, cuman di daerah situ dekat pom ini itu ada airnya lumayan banyak, kayak mau longsor juga. Akhirnya kita bertiga pergi, cuman orang-orang yang di situ nggak ada yang mau ikut sama kita bertiga. Kita bertiga pergi mau ke kampung sebelah buat nyari pertolongan. Ternyata pas mau nyampe jembatannya terputus, jadi kita nggak bisa lewat. Mau nggak mau akhirnya kita balik lagi. Pas balik nyampe ke bekas pom mini itu ternyata udah rata semua sama longsoran tadi. Cuman nggak tahu orang-orang yang tadi di situ pada selamat apa enggak, saya juga nggak tahu. Akhirnya kita balik ke bawah terus naik ke atas buat ke kampung minta pertolongan. Artinya sempat hanyut waktu itu, Mas. Seberapa tingginya air pada saat itu? Ya sempat hanyut. Kalau tinggi airnya nggak tahu berapa sih, mungkin ada 2 meteran. Jadi karena udah hanyut jadinya kita nggak bisa, udah nggak tahu apa-apa. Melihat tanah ketika longsor juga kah? Iya. Jadi tanahnya lebih ke lumpur sama batu. Luka apa, Mas, yang dialami ketika sudah akhirnya dievakuasi kemudian diperiksa? Paling luka ringan karena bekas benturan aja sih. Bagian rusuk sama leher karena nelen lumpur terlalu banyak. Sampai sejauh ini masih proses pemulihan, Mas, ya? Masih proses pemulihan dan ya udah mendingan. Bagaimana dengan teman-teman yang pada saat itu bersama dengan Mas Awan? Sudahkah ikut bersama-sama Mas Awan kemudian dievakuasi juga? Alhamdulillah sih beberapa teman saya udah dievakuasi, udah semua dievakuasi. Beberapa selamat dan udah dapat pertolongan juga di rumah sakit. Cuman yang 2 nggak selamat dan 1 lagi kebetulan paman saya lagi lewat situ dan saya baru tahu kemarin. Itu sampai sekarang belum ditemuin. Oh, masih hilang ya, Mas? Iya, Mas. Oke. Mas, kalau kondisi di rumah sendiri, kalau boleh tahu, Mas Awan juga warga desa sini juga kah? Bukan, saya warga kampung sebelah. Cuman kebetulan jaraknya agak terlalu jauh dan waktu itu juga jalan ke kampung saya sedang terputus, lagi ada longsor juga. Jadinya nggak bisa dilewatin sampai sekarang. Sampai sejauh ini masih belum bisa pulang ke rumah berarti? Belum bisa. Paling nanti rencananya mau pulang ke kampung halaman ibu saya yang jalannya masih bisa dilewatin. Mas, kalau juga bisa diceritakan kepada kami pada saat itu kan Mas Awan berarti di kafe ya. Selain dari teman-teman yang Mas Awan kenal, ada berapa lagi orang yang di kafe pada saat itu? Kebetulan yang neduh di kafe itu tadinya ada 10 orang. Dan 10 orang itu yang 7 saya kenal semua. Kebetulan itu teman-teman saya yang lagi mampir di situ. Terus yang 3 itu luar daerah dan yang pengelola kafenya itu ada 4. Terus pas saya keluar ada rombongan pakai mobil mau neduh di situ juga. Kayaknya mereka belum sempat masuk pas longsor itu. Baru di depan pintu. Setelah musibah itu terjadi, tidak tahu ya kondisinya kafe pada saat itu bagaimana? Iya, nggak tahu sama sekali. Pas sadar-sadar juga udah rata semua sama tanah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Awan. Kami juga mengucapkan semoga segera pulih dan sekali lagi turut berduka cita atas musibah yang terjadi ya, Mas.
Itu tadi pemirsa sedikit perbincangan saya bersama dengan salah satu korban selamat. Tentu kita semua berharap agar para korban lainnya yang masih hilang ini dapat segera ditemukan dan yang luka-luka ini dapat segera pulih kembali. Untuk sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Ya, kami doakan yang sama juga untuk para korban ya. Tidak berharap kejadian ini terjadi lagi. Terima kasih Tanti atas laporan Anda. Ya pemirsa, salah satu korban selamat longsor Petung Kriyono, Pekalongan, Jawa Tengah menceritakan mendengar suara dentum keras seperti bom sebelum longsor terjadi. Korban sempat tertimbun longsor namun selamat karena tersangkut pohon. Sejumlah korban selamat bencana longsor Petung Kriyono, Pekalongan, Jawa Tengah masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Petung Kriyono. Para korban menderita luka lecet dan lebam akibat tertimbun material longsor. Salah satu korban selamat, Tarsono, menceritakan detik-detik sebelum longsor terjadi. Saat itu dirinya masih menongkrong bersama dua temannya di sebuah kafe yang turut terkena longsor. Saat hujan deras tengah mengguyur, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras seperti dentuman bom. Tak lama berselang, material longsor berupa tanah dan bebatuan langsung menimpa dirinya. Beruntung saat kejadian dirinya dengan seorang temannya tersangkut batang pohon sehingga bisa selamat. Sementara itu teman lainnya hilang tertimbun longsor. Menurutnya, longsor kali ini merupakan longsor terbesar yang pernah melanda Petung Kriyono. Langsung, nggak pakai bahasa, langsung ada bunyi, ya kayak bom. Kalau saya kira kayak gitu, langsung los kita ke bawah semua, ke bawah lumpur sama batu. Yang itu semua bom. Alhamdulillah saya kan itu ada batang kayu, kita kebentur batang kayu, jadi ya udah nempel di situ, alhamdulillah nyangkut. Suasananya seperti apa saat itu? Gelap. Oh, suasananya gelap, nggak ada apapun. Adanya orang yang minta tolong kita mau gimana, orang kita sendiri aja gimana caranya kita bisa keluar dari situ gitu. Ya kita jalan aja, kita berdua jalan, ayo Rin, kalau mau hidup ayo kita jalan, harus bisa ya, walaupun sakit. Kemudian kita loncatin itu air gede kali lah kalau di sini. Ayo udah kena kakinya, kena batu kayaknya, darah udah, tapi aku tetap mau jalan. Sementara itu, sejumlah kerabat korban yang kehilangan anggota keluarganya berdatangan ke posko bencana untuk menanyakan nasib keluarganya. Untuk menindaklanjuti untuk mencari atas nama Tegar Haprianto dan M. Nasrullah Amir. Orang mana? Kalau orangnya belum tahu, saya belum tanyakan. Disuruh? Kalau ditanya orangnya mananya, Pekalongan doang. Oh, berarti disuruh keluarga korban mencari. Hari ini proses pencarian korban bencana longsor Petung Kriyono, Pekalongan masih terus dilakukan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi mengenai aksi perundungan anak di bawah umur di Kecamatan Talo, Kota Makassar yang viral di media sosial. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi perundungan anak di bawah umur di Kecamatan Talo, Kota Makassar viral di media sosial. Terlihat sejumlah bocah menganiaya korban berusia 4 tahun dan polisi pun langsung bergerak dan mengamankan 4 pelaku dan didampingi orang tua mereka dibawa ke Polres untuk diberikan bimbingan. Peristiwa perundungan ini terjadi di Jalan Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mereka memukul dan menyiram korban dengan air sambil menertawakan korban yang terus menangis kesakitan. Polisi mengamankan 4 pelaku, didampingi orang tua mereka, ke Polres untuk diberikan bimbingan. Pelaku berusia 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan 8 tahun. Yang video viral itu yang upaya pembulian pembulian terhadap anak di bawah umur. Ini pelakunya tiga-tiganya di bawah umur. Dan satu orang
itu berusia 12 tahun ya. 12 tahun, bisa di bawah 12. Yang 3 lainnya itu di bawah 12 tahun. Sehingga yang 3 lainnya dilakukan pembinaan, tidak bisa lakukan proses hukum. Tapi yang 12 tahun kita lakukan proses hukum. Ya. Walaupun kita tetap akan melakukan upaya diversi, ya, tetapi itu kan nanti sesuai dengan kesepakatan dari keluarga korban. Karena polisi juga memberikan konseling terhadap korban, melibatkan pihak yang berkompeten untuk menghilangkan trauma yang dalam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita telah terhubung dengan ibu korban perundungan, yaitu adalah Ibu Sukmawati di siang hari ini. Selamat siang, Bu Sukmawati. Siang. Baik, Bu Sukmawati, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada anak ibu selaku korban. Tapi mungkin bisa diceritakan Bu Sukmawati, ini kejadiannya seperti apa pembulian ini, Bu? Ini kejadiannya saya tidak tahu. Dan sudah berapa hari baru saya tahu kejadiannya, Bu. Dan saya juga tidak terima. Dikasih begitu, saya punya anak, kasihan. Setengah mati saya cari uang untuk anak-anakku. Alasan membulinya ini? Baik. Alasan untuk membulinya ini seperti apa, Ibu Sukmawati? Alasan katanya dia minta uang. Dia tidak dikasih uang, dia kasih masuk anak saya di dalam kamar mandi. Oke, Ibu, aksi pembulian ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Saat ini kondisi korban seperti apa, Bu? Itu dia muntah-muntah terus dan panas terus. Dia rahasiakan sama saya, Bu. Baik, Ibu ini kan sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Keterangan dari pihak kepolisian seperti apa, Bu? Keterangan dia kasih saya surat, dan saya juga tidak terima. Kenapa kan tanpa saya izin saya, kasihan. Oke, Ibu, untuk selanjutnya apa kemudian Ibu akan meneruskan kasus ini, mengingat para pelaku juga masih berusia belia ya, 11-12 tahun begitu? Ibu Sukmawati? Iya Pak, Bu. Ibu? Iya, masih bersama kami, Bu? Iya, dilanjutkan. Proses hukumnya, Bu. Oke. Baik. Bu Sukmawati, kami juga ingin tahu untuk kondisi psikologis dari korban, apakah mengalami trauma atau seperti apa, Bu? Dia trauma, kasihan. Dia muntah-muntah terus dan panas 4 hari. Selama ini dia sakit telinganya. Oke, Ibu, ini kan kejadian sudah berlangsung seminggu. Nah, akhirnya Ibu Sukmawati ini tahu ada kejadian ini, bagaimana, Bu? Saya marah, Bu. Kejadiannya ini. Kenapa, di Ibu? Panampu, Bu. Oke, baik. Saya Ibu, lihat tapi dari untuk videonya, keluarga Bu. Ibu sendiri? Oh, baik. Keluarga? Anak Ibu tidak melapor ke Ibu? Tidak melapor, kasihan. Tidak melapor, saya punya anak. Oke, selama Tidak seminggu melapor, proses saya punya perundungan anak, itu terjadi, nanti tidak sakit melapor kepada perbuatannya Ibu. saya. Adakah hal-hal yang berbeda, Bu? Iya, ada. Seperti apa? Itu waktunya dia dipukul, dia dulu belum melapor sama saya. Nanti besoknya baru dia melapor sama saya, Mama saya dipukul. Jadi saya biarkan, tidak, saya langsung lihat videonya, sudah keras pukulannya. Saya kira anak-anak saja. Baik.
Bu Sukmawati, tapi ini pertama kali mengetahui ini, reaksi dari keluarga seperti apa, Bu? Warga semua yang kasih tanya saya, Bu. Ada videonya, sudah mengedar videonya sama teman-teman saya semua. Oke. Saya malu-malu. Saat ini sudahkah Ibu bertemu? Bertemu dengan para tidak pelaku? berteman dia, Bu. Tidak berteman. Oke, tapi Ibu sudah bertemu dengan para pelakunya, Bu? Iya, sudah ketemu sama pelakunya. Apa yang saat itu disampaikan? Saya sudah laporkan. Saya sudah laporkan, tapi dia sudah dibebaskan. Tanpa sepengetahuan saya, Bu. Baik. Keterangan dari pihak kepolisian seperti apa, Bu, ketika melapor? Kertas dia kasih saya. Kertas 1 lembar. Saya tanda tangani, Bu. Ibu, harapan Ibu Sukmawati apa setelah mendapatkan kertas lembar tersebut, kemudian sudah ada pelaporan, namun saat ini dibebaskan? Tidak ada, Bu. Harapan saya tidak ada. Saya tidak mau, Bu. Kalau saya dikasih begitu, saya punya anak. Tidak mau saya, Bu. Kalau anak saya dikasih begitu terus. Saya tidak tega dikasih begitu. Saya setengah mati cari uang. Baik. Nah, saya juga dikasih begitu, saya punya anak. Mau juga dia punya anak, dikasih begitu. Kenapa dilepas sama polisi? Tanpa setuju saya. Mau juga anggota saya kasih begitu, saya punya anaknya. Baru dikasih lepas saja. Seenaknya saja mau dikasih lepas. Baik. Apakah Ibu ini akan bertanya lagi, Bu, ke pihak kepolisian? Apakah kemudian ini akan dilepas atau seperti apa? Saya bertindak lagi. Baik. Terima kasih Ibu Sukmawati. Sekali lagi kami turut prihatin apa yang terjadi. Semoga kondisi korban anak Ibu kembali pulih seperti sedia kala, begitu ya. Dan kasus ini berjalan seadil-adilnya. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Kenamaan tidak membuat seorang gadis asal tebing tinggi Sumatera Utara ini lupa daratan. Di tengah libur semester, ia kembali membantu orang tua di kampung halamannya dengan menjadi juru parkir. Namanya Weni Jessica Silitonga. Di Depok, Jawa Barat, ia adalah seorang mahasiswi program studi geofisika Universitas Indonesia Angkatan 2022. Tapi, di kampung halamannya, tebing tinggi Sumatera Utara, ia tetaplah anak kedua orang tuanya yang jadi juru parkir. Di tengah libur semester ganjil, Weni memilih pulang kampung untuk bertemu kedua orang tuanya sekaligus kembali membantu mereka jadi juru parkir. Malu? Tentu saja tidak. Bagi Weni, bekerja jadi juru parkir untuk membantu kehidupan keluarganya adalah hal yang patut dilakukan. Lagi libur ini? Iya. Jadi pas libur gini bantuin orang tua? Nggak malu? Nggak malu? Tidak ada rasa malu untuk membantu kedua orang tua. Orang tua Weni jadi juru parkir di Jalan Lejen S. Parman selama 20 tahun. Mereka awalnya pesimis anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan tinggi. Toh nyatanya kedua anak mereka berhasil menembus seleksi perguruan tinggi ternama dengan bantuan beasiswa. Jika Weni kuliah di Universitas Indonesia, adiknya berhasil kuliah di Universitas Atmajaya sebagai mahasiswa kedokteran. Harapan kedua orang tua Weni pun kembali diwarnai optimisme. Ya, orang tua mana yang tak bangga anak-anaknya bisa berkuliah di perguruan tinggi prestisius? Nasib kalian jangan seperti kami lagi orang tua kuliah. Kalian harus bisa juara di sekolah, dapat prestasi di mana-mana supaya gampang masuk ke perguruan tinggi negeri. Supaya bisa dapat beasiswa, karena dengan kemampuan keuangan kami tidak ada
uang gitu untuk mengkuliahkan anak dengan uang. Saya berharap supaya anak saya bisa dapat beasiswa. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan saya dan saya berdoa sama Tuhan karena Dia yang memberi saya anak dan Dia yang memajukan anak saya. Bangga lah Bu ya? Bangga lah saya. Nah, saya ucapkan terima kasih sama Tuhan dan prestasi anak-anak saya pun lumayan bagus. Di sekolah dari SD, SMP, SMA tetap juara umum dan dapat banyak prestasi Olimpiade. Menurut Weni, gemblengan orang tuanya tidak serta-merta membuatnya langsung diterima di UI meski berhasil membuatnya berprestasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketabahan dan kegigihan Weni diuji selama 2 tahun sebelum diterima di Universitas Indonesia. Jadi tes SIMAK UI 2022 setelah menjalani gap year selama 2 tahun. Selang beberapa hari setelah itu, saya melihat pengumuman di website UI dan saya menerima informasi bahwa saya lolos di tes SIMAK UI 2022. Saya merasa sangat senang karena akhirnya saya berhasil menjadi mahasiswa di top nomor 1 universitas di Indonesia. Pengalaman Weni yang sulit menembus perguruan tinggi negeri bergengsi meski memiliki prestasi membuatnya meminta agar pemerintah Tebing Tinggi membantu para pelajar berprestasi yang tak mampu secara finansial agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah ataupun perguruan tinggi. Mereka yang tak mampu secara finansial juga berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya sehingga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang mampu, terutama pemerintah. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Alex Saragih, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, selain informasi tadi kita juga akan menghadirkan informasi masih sama dari dunia pendidikan di mana ini di SMP Negeri 39 Surabaya, Jawa Timur mendapat sorotan warganet setelah akun Instagram sekolah tersebut mengunggah uji coba program tidur siang untuk siswa di sekolah. Ya, hal ini tentu menjadi hal yang tidak biasa di dunia pendidikan Indonesia. Kami pun ingin mengetahui lebih dalam mengenai program yang dibilang unik di Indonesia, namun memang sudah tidak asing lagi di pendidikan barat. Langsung saja kita bergabung dengan Goldie Gumilang. Goldie, laporan Anda silakan. Selamat siang Rehana, Anda dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di SMPN 39 Surabaya, di mana SMP ini menerapkan program tidur siang ataupun relaksasi di siang hari. Dan seperti bisa dilihat di belakang kami ini, siswa telah selesai melakukan program tidur siang. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami telah bergabung dengan Kepala Sekolah dari SMPN 39 Surabaya dengan Ibu Rini Aswinarti. Ibu, boleh disampaikan ke pemirsa ini tujuan dari program tidur siang ini sendiri seperti apa? Tujuan kami mengadakan program relaksasi atau katakan anak-anak ini tidur siang itu untuk membangun fokus kembali. Ya. Istilahnya tubuh menjadi sehat dan bugar kembali, psikolognya itu menjadi lebih mantap, istilahnya bisa kendor lah, saraf-saraf ini kendor, hati mulai gembira lagi. Dan itu bisa dilanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu ekstrakurikuler. Semangatnya muncul kembali. Oke. Ini dimulai hari ini dan akan dilanjutkan di hari apa aja Bu setiap minggunya? Setiap minggu hanya 1 kali dalam sehari, hari Rabu, kita pilih hari Rabu. Karena kegiatan ini tidak mengganggu jam pembelajaran efektif, tapi kita ambil di dalam kegiatan jam SAS atau Sekolah Arek Surabaya. Salah satunya kegiatan adalah relaksasi. Oke. Ini untuk seluruh kelas Bu, dari kelas 7 sampai kelas 9 atau seperti apa Ibu? Ya, kami berusaha untuk semuanya bisa menikmati. Oke, baik. Tadi kami juga sempat lihat diputarkan musik ya Ibu, itu memang sengaja atau seperti apa Ibu? Itu memang harus ada iringan-iringan seperti itu. Dengan iringan-iringan seperti itu, akhirnya anak-anak itu terhipnotis dengan instrumen-instrumen itu. Oke, siap. Bu, saya tanyakan ke anak-anak ya Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya Bu Rini. Coba kita ke salah satu siswa ini. Siapa ini yang Bu mau tak tanya? Oh iya udah boleh. Satu-satu ya, satu. Nama siapa? Zivana. Siapa? Zivana. Zivana. Kelas berapa? Kelas 7C. Kelas 7D. Gimana menurut kamu? Oh 7C. Menurut kamu gimana ini tadi sempat tidur 1 jam? Enak, seru, bisa apa itu namanya? Mendengarkan musik. Mendengar kayak seru aja, terus bisa
relaksasi, membuat badan segar lagi. Oke. Habis ini Ade mau lanjut ekstrakurikuler atau pulang atau gimana? Pulang. Oh, pulang Iya. ya. Oke, kita tanya ke beberapa siswa lainnya. Mungkin yang cowok ya. Coba. Siapa namanya? Zidan. Zidan, kelas berapa? 7H. Kalau menurut Zidan gimana ini program ini udah berapa kali Zidan ikut tidur siang ini? 3 kali. 3 kali. Menurut Zidan gimana? Enak, bisa tidur siang dengan nyaman. Oke, bisa ini tidur siang dengan nyaman ya? Iya. Terus kasih musik-musik itu pengaruh nggak ke lebih rileks dan lain sebagainya? Lebih pengaruh. Lebih pengaruh ya? Iya. Jadi mendukung program ini ya Zidan ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih adik-adik ya waktunya ya. Oke. Itu tadi antusias dari siswa di SMPN 39 Surabaya, dan kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang langsung melaporkan dari Surabaya. Kita juga jadinya pengen tidur siang juga ya, Anda ya. Baik, dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Di Bangkalan, Jawa Timur, seorang santri terseret banjir saat bermain di sungai. Ya, TNI AL Lanal Batu Poron bersama dengan BPBD, TNI AD, serta polisi melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet di sepanjang aliran sungai. Korban hilang bernama Sohibul Kirom, 16 tahun, warga Dusun Serpang, Desa Durin Timur, Kecamatan Konang. Korban merupakan seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Korban terseret banjir saat bermain di pinggir sungai dekat jembatan Lauk Songai. Tim gabungan BPBD, TNI AL Batu Poron, Muspika dan warga melakukan pencarian menggunakan perahu dengan menyisir sepanjang aliran Sungai Blega. Awalnya main-main di sungai, berenang, tapi setelah selang waktu berenang capek, akhirnya dari 5 orang yang berenang, 1 orang terhanyut. Karena mungkin tidak kuat menahan arus banjir sehingga santri ini terhanyut banjir dan sekarang masih dalam pencarian. Ratusan rumah warga di Kabupaten Blega juga terendam banjir setinggi 50 cm. Hingga jalan utama Kabupaten Sampang dan Bangkalan lumpuh tidak bisa dilewati. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir rendam ratusan rumah di Jombang, Jawa Timur dengan ketinggian air antara 150 hingga 170 cm. Meski rumahnya terendam, warga enggan mengungsi karena telah menyiapkan tempat aman khusus dalam rumah dan meyakini bahwa banjir akan segera surut. Banjir terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Tak hanya menggenangi jalan, banjir juga merendam rumah warga dengan ketinggian air di dalam rumah berkisar sekitar 50 hingga 70 cm. Meski banjir merendam rumah, tidak banyak warga yang keluar rumah karena mereka telah menyiapkan tempat khusus yang aman dalam rumah masing-masing. Banjir disebabkan luapan sungai Pancir dan sungai Catak Banteng yang melewati Desa Kademangan. Air sungai meluap setelah turun hujan lebih dari 5 jam, terutama di daerah hulu. Yang tidak mampu nampung air sehingga meluber ke perkampungan sampai saat ini. Itu masuk rumah? Masuk rumah sekitar jam 11 ya. Ini air dari mana, Pak? Air dari luapan sungai Pancir Gunting dan Patak Banteng. Yang terparah untuk update saat ini di Desa Kademangan. Ada berapa ini yang terdampak di Kademangan sendiri? Yang terdampak di Kademangan sekitar 474 KK. Untuk warga sendiri sementara masih bisa mengondisikan di rumahnya masing-masing. Karena sebelumnya banjir sudah ada persiapan untuk mengamankan peralatan dan aset-asetnya. BPBD juga mencatat banjir yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu telah merendam sejumlah desa di 5 kecamatan.
Selain Kecamatan Mojo Agung, juga Kecamatan Mojowarno, Perak, Sumobito, dan Kecamatan Diwek. Namun banjir yang terparah terjadi di Desa Kademangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai banjir, kita akan hadirkan informasi dari Demak, di mana pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana segera memperbaiki tanggul Sungai Tuntung yang jebol hingga menyebabkan banjir di 2 kecamatan di wilayah Demak dan juga yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari gambar pantauan udara terlihat kondisi tanggul Sungai Tuntang yang jebol di wilayah Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah. Tanggul yang jebol sepanjang 15 meter meluas ke kawasan pemukiman terdekat. Akibat terendam banjir, jalur utama Semarang Purwodadi terpaksa ditutup sementara. Untuk mengatasi genangan banjir, pemerintah Kabupaten Demak mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana segera memperbaiki badan tanggul yang jebol. Jika tidak, kawasan Demak yang diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang ini akan semakin parah. Kita berada di Sungai Tuntang yang ada jebolan, yang mengakibatkan sebagian daerah Grobogan, tetapi kalau ini tidak segera ditangani juga akan muter berdampak ke masyarakat di daerah Kebon Agung. Sudah berkoordinasi dengan BPWS, alat berat sudah turun, tetapi karena aliran kencangnya mungkin masih tertunda untuk penanganan. Banjir terus meluas ke kawasan pemukiman yang tinggal di aliran Sungai Tuntang, yaitu Desa Kebon Agung dan Pilangwetan di Kecamatan Kebon Agung. Sementara akibat banjir, lalu lintas di jalur utama Semarang Purwodadi dialihkan ke jalur alternatif, Jalan Desa Kemiri, Kroto, dan Penanawangan. Dari Demak, Jawa Tengah, Samsul Arifin, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari banjir di Demak, Jawa Tengah? Telah bergabung bersama kami rekan Samsul Arifin. Samsul, silakan laporan Anda. Baik, rekan Riana dan Tuna, dapat saya kabarkan hingga siang hari ini banjir masih merendam sejumlah desa di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Guntur dan Gunakuk. Seperti yang saya kabarkan pada siang hari ini, saya berada di jalan raya Guntur. Ya, adalah satu jalan yang hingga siang hari ini masih bergenang antara 20 hingga 50 cm dan mengakibatkan sejumlah kendaraan yang melintas di jalur ini mengalami mesin mati sehingga harus didorong oleh warga yang ada di sekitar banjir. Dapat saya kabarkan bahwa banjir di Kabupaten Demak ini terjadi akibat jebolnya Sungai Tuntang dan Sungai Capian. Untuk daerah di Kecamatan Guntur ini terjadi akibat jebolnya Sungai Capian yang terjadi kemarin pagi dan mengakibatkan sejumlah desa. Tidaknya ada 4 desa yang terendam, yaitu Desa Guntur, Bogosari, Wogeweru, dan Singopadu. Dan hingga hari ini banjir masih merendam di 4 ribuan rumah masih terendam di 4 desa tersebut. Kemudian sementara itu banjir yang terjadi di Kecamatan Kebon Agung hari ini sudah mulai berangsur-angsur surut, dan tanggul Sungai Tuntang yang jebol kemarin hari ini sudah mulai surut airnya juga, dan sudah dilakukan upaya perbaikan tanggul oleh Badan BPWS Pemali Juwana. Demikian. Baik, untuk korban yang terdampak sendiri ini direlokasi kemana, Samsul? Untuk korban banjir ini sementara menempati tempat-tempat pengungsian di balik desa maupun rumah-rumah warga yang tinggi sehingga bisa membantu warga yang tergenang banjir. Sebenarnya bisa saya sampaikan bahwa banjir di Demak, Kabupaten Demak ini adalah banjir tahunan, ya.
Hingga kalau ada turun hujan itu dipastikan pasti akan datang banjir seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini. Demikian. Oke, Samsul, aktivitas warga di pengungsian apakah sudah cukup mumpuni, begitu bantuan-bantuan artinya sudah tersalurkan atau masih ada kekurangan? Untuk bantuan sampai hari ini, menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana, sudah relatif tercukupi ya, karena banjir kali ini memang tidak terlalu besar dibanding tahun lalu, di mana tahun lalu itu sempat terjadi banjir sampai 40 hari sehingga mengakibatkan aktivitas warga benar-benar lumpuh dengan juga transportasi. Tapi hari ini sudah 2 hari terjadi banjir, tapi alhamdulillah karena cuaca cukup panas sehingga air itu mudah surut dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan banjir ini bisa semakin surut dan warga bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Demikian. Baik, Samsul Arifin langsung mengabarkan dari sana. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, ini diduga akibat kecanduan main game online, seorang pria nekat mencuri bebek entok. Ya pemirsa, kedua pelaku terekam kamera CCTV saat mencuri seekor bebek entok milik warga di Jalan Takwa Mata Merah, Lorong Sei Jawi, Kelurahan Sei, Selincah, Kalidoni. Saat melancarkan aksi, keduanya para pelaku berhasil ditangkap warga. Menurut pengakuan salah satu pelaku, hewan curiannya dijual seharga Rp150.000 dan uangnya digunakan untuk main game online. Bisa terpikir mau. Ya pemirsa, seorang tukang las ditemukan tewas secara mengenaskan di rumahnya yang berada di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi tengkurap. Ketika ditelentangkan, warga melihat ada luka di tubuh korban. Sejumlah barang berharga milik korban seperti uang dan telepon genggam hilang dan diduga dibawa kabur oleh pelaku. Supriyadi yang hidup sendirian dikenal warga sebagai pribadi yang baik hati dan dermawan. Meski belum menikah, korban sering membantu warga sekitar. Warga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan di Desa Sukoanyar, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, bersebelahan dengan makam orang tuanya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, di mana musibah kebakaran kembali terjadi di pemukiman. Kebakaran hebat melahap sejumlah rumah di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat menyambar ke bangunan lainnya. Pemilik rumah hanya bisa menangis dan berdoa saat melihat tempat tinggalnya dilahap si jago merah. Dari pantauan udara terlihat api berkobar hebat dari pemukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Kencangnya tiupan angin membuat titik api yang berada di tengah pemukiman padat penduduk tersebut langsung menyambar ke bangunan lainnya. Kondisi pemukiman warga yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat melahap dan menghanguskan sejumlah rumah warga. Warga menuturkan api berkobar setelah adanya suara ledakan dari salah satu rumah warga. Namun belum diketahui apakah suara ledakan itu berasal dari ledakan tabung gas atau ada faktor lain. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat menerjunkan 19 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Makanya tadi pas teriak dari pinggir kali, Pak.
pinggir kali bau rasa, ada yang meledak, tiba-tiba tuh api gede. Saya buru-buru kebakaran lari. Langsung besar gitu, Pak? Besar gitu, Pak. Oh. Mungkin itu ledakan itu dari tahu gas atau apa dah. Bunyinya kencang, Pak? Kencang, bedar. Gitu. Udah begitu saya naik ke kontrakan itu api udah gede. Saya siram-siramin anak-anak, ayo bantu dari atas. Ya ibaratkan nggak ketolong, Pak. Iya. Makin gede, Pak. Ledakannya berapa kali, Pak, tadi, Pak? Tadi sekali doang ya. Kayaknya gas itu. Rumah Bapak habis, Pak? Kebakar. Habis, Pak. Nggak ada yang ke bawah. Nggak ada yang ke bawah. Baju ini telanjang doang, Pak, saya. Telanjang ini. Baju-baju nggak ada, Pak. Pasca kebakaran, sejak pagi sejumlah warga korban kebakaran mulai memindahkan barang berharga yang tersisa di lokasi pengungsian. Lebih dari 1.700 warga terdampak mengungsi ke sejumlah posko pengungsian yang dibangun oleh BPBD dan Dinas Sosial Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, ratusan mahasiswa dan juga masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Balai Bandung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dalam aksinya, massa menolak peninjauan kembali yang dilakukan oleh istri mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dalam kasus penipuan bisnis SPBU. Sekitar 200-an mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Balai Bandung Senin siang. Massa aksi menuntut agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Balai Bandung untuk menolak peninjauan kembali 2 yang diajukan oleh Endang Kusmawati, istri mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa aksi berharap PK tersebut ditolak sebab sebelumnya Irfan Suryanagara, mantan anggota DPRD Jawa Barat, juga melakukan PK sehingga hukumnya menjadi ringan dari 10 tahun menjadi 3 tahun penjara. Sebelumnya baik Irfan maupun Endang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus penipuan dan pencucian uang dalam bisnis SPBU yang merugikan korban sekitar 58 miliar rupiah. Massa menilai ringannya hukuman kepada kedua pelaku lantaran pelaku merupakan mantan pejabat sehingga dinilai tidak adil. Harapan kami dari tuntutan ini kemudian menolak PK2 ini karena melihat kalau kemudian ternyata PK2 ini dapat dilakukan, bagaimana kemudian kasus-kasus yang lain? Apakah kemudian PK2 nanti adanya PK3, PK4 yang sehingga kemudian hukuman atau kemudian pangkasan ini akhirnya habis. Ini sangat mencederai bagi kami. Massa khawatir jika PK2 tersebut diterima, keduanya mendapat keringanan hukuman. Dalam aksi bertajuk Berantas Pejabat Bejat Irfan Suryanagara dan Endang Kusmayanti ini, massa memasang sejumlah spanduk bertuliskan berbagai macam tuntutan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dimanapun Anda, terutama yang memiliki balita, harus selalu berhati-hati karena sudah berulang kali balita hanyut saat bermain hujan terjadi di berbagai wilayah yang ada di tanah air. Ya, insiden ini kembali terjadi dan kali ini menimpa seorang balita di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Entah harus berapa kali insiden mengenaskan seperti ini terjadi untuk menyadarkan orang tua bahaya anak bermain di bawah guyuran hujan deras tanpa pengawasan orang tua. Seorang balita bernama Aska terjatuh di saluran air di depan rumahnya, Jalan Durian, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Saat itu Aska asyik bermain hujan bersama temannya. Tiba-tiba Aska terjatuh ke saluran air yang berarus deras karena hujan lebat. Aska pun hanyut terbawa arus deras dan belum diketahui keberadaannya hingga kini. Menurut keluarga, Aska saat itu lepas dari pengawasan sang nenek yang dititipi untuk menjaga Aska karena orang tuanya berdagang di pasar. Deras air kalau di sini Pak, kalau hujan deras naik di sini air, naik air, tidak bisa anak-anak kalau di sini. Sedangkan anak begini jatuh. Ini baru pertama ada anak sudah dulu ada kejadian beberapa tahun yang lalu, tapi alhamdulillah didapat itu karena besar nih. Ini anak-anak ini kesian belum bisa. Berapa tahun dulu? Nah, kuasa itu kalau dia main. Sekitar berapa tahun? 3 tahun. Anak berapa ini? Pertama.
Tim SAR pun dikerahkan untuk mencari Aska. Pencarian dilakukan dengan menyusuri saluran air hingga ke sungai, muara, bahkan ke laut. Yang hanyut, dan setelah kami melakukan penelusuran di lokasi terjatuhnya, kita susur sepanjang saluran air ini yang hanyut menuju sungai. Jadi akhirnya kami dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bulukumba melakukan penyisiran sungai sampai masuk ke muara. Jadi kita ini masih tetap melanjutkan pencarian untuk mengganti peralatan dulu. Kita gunakan perahu karet untuk coba-coba menuju muara, dari muara menuju ke laut. Sementara itu orang tua Aska sangat syok begitu mengetahui anak tercinta mereka hanyut di saluran air yang sangat deras. Mereka berharap Aska segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kasus ini seharusnya jadi pelajaran berharga bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan keselamatan anak dengan mengawasi mereka bermain, terutama dalam kondisi cuaca berbahaya. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Beralih ke Surabaya, pemirsa, ini warga Tambak Dalam Baru di Surabaya, Jawa Timur digegerkan dengan tenggelamnya dua bocah di kubangan sedalam 1,5 meter di area Tambak Dalam Baru. Ya, pemirsa, korban tenggelam saat keduanya asyik bermain di kubangan yang terbentuk akibat banjir setelah hujan deras. Tangis histeris menyelimuti warga Tambak Dalam Baru, Surabaya, Jawa Timur saat dua bocah ditemukan tewas tenggelam di sebuah kubangan air sedalam 1,5 meter. Kubangan tersebut terbentuk akibat banjir setelah hujan deras dan menjadi tempat bermain kedua bocah malang ini. Dua bocah malang itu adalah Ahmad Rizky Maulana berusia 6 tahun dan Fadil berusia 6 tahun yang sebelumnya bermain di kubangan bekas banjir tersebut. Kanit Reskrim Polsek Asemrowo, Surabaya, Ibtu Agung mengatakan pencarian berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Pertama-tama warga menemukan Rizky, namun sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sementara Fadil ditemukan dalam kondisi masih hidup, namun nafasnya terhenti saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Ada anak 2 orang meninggal di TKP, tenggelamnya di kubangan bekas rawa. Karena tadi malam itu hujan, sehingga situ genangan air yang lumayan cukup dalam, sekitar dalamnya ini dada orang dewasa kurang lebih 1,5 meter, sehingga dua korban tersebut sempat dilarikan ke Puskesmas Asemrowo, tetapi nyawanya tidak tertolong. Peristiwa ini sempat menjadi perhatian unit kedaruratan Kota Surabaya. Keluarga korban tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib, bahkan melakukan evakuasi sendiri jenazah korban hingga menolak jenazah korban diotopsi. Kedua korban pun kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ini korbannya ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas di sore hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.